Luxury itu bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang-orang miskin yang mau kelihatan kaya. Sorry nih, aku bilangnya miskin karena it depends on mindset mereka. Dan yang tahu akan hal ini adalah orang-orang yang bener-bener kaya aja nih yang bisa bedainnya. Nah, brand-brand mewah ini secara mainstream telah melatih otak kita kalau kita beli tuh barang, maka status sosial kita akan naik. Kenapa? Karena brand luxury ini terkesan dengan eksklusifnya ya. Coba deh kamu pikirkan satu brand luxury, produk-produk mewah, mungkin bisa dari tas, terus bisa juga baju atau jam tangan, atau parfum, atau produk dari seorang desainer yang terkenal. Dan valuasi atas pasar industri mewah ini ya, brand-brand luxury ini, itu mencapai sekitar 362 miliar euro. Dan secara keseluruhan, pasar bisnis brand luxury ini itu senilai 1,5 triliun euro. Coba kalau misalnya kamu rupiahkan itu udah berapa banyak ya? Itu banyak banget. And you know what, kalau valuasi ini itu kurang lebih mirip seperti bisnis valuasi raksasa teknologi sebesar Elon Musk. Nah biasanya kalau kalian melihat video-video brand-brand luxury ini dari influencer kah, youtuber kah, artis kah, atau sosialita yang hedon. Nah biasanya itu kan mereka kan pajang brand-brand luxury ini hanya di dalam lemari aja. Bahkan itu rak lemarinya itu khusus instead memakainya. Kita beranggapan kalau mereka sudah mengoleksi brand-brand luxury ini, maka kelasnya itu udah beda sama kita. Apalagi kalau udah kita pakai ya. Maka kita beranggapan kalau ya society itu akan menerima kita. Dan teman-teman kita atau orang yang melihat kita memakai brand itu nggak akan memandang kita sebelah mata lagi. Sebelah mata. Dan saking eksklusifnya, ada salah satu brand yang sengaja membakar produk mereka supaya brandnya ini nggak masuk on sales. Seperti kasus brandnya Burberry, kalian bisa baca linknya di bawah ya. Jadi Burberry ini sengaja membakar produknya yang nggak laku senilai 529 miliar supaya brandnya itu nggak turun harga atau nilai value-nya itu nggak berkurang. Nah pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang membeli brand luxury barang-barang mewah ini? Kaum elit kah? Nggak. Orang-orang kaya yang hanya 1% kah di dunia ini? Bukan saudara-saudara. Ternyata pelanggan pembeli barang mewah ini mayoritas itu adalah kaum kelas menengah. Jadi kalau misalnya kamu salah satunya, coba deh flashback kembali brand-brand luxury apa yang udah kalian beli. Terus coba totalin berapa dan coba kamu hitung-hitung aja kira-kira brand-brand luxury itu sudah memakan berapa persen menggerogoti penghasilan kamu selama ini. Jangan-jangan ketika kamu beli kamu cuma pajang di dalam lemari instead memakainya karena yaitu tadi prestige. Nah muncul satu isu ya, kenapa brand-brand luxury ini itu sangat digandrungi oleh kaum menengah. Karena ya kita lihat sendiri ya, sekarang itu brand-brand mewah ini bahkan udah ada KW-nya. Banyak sekali berbunculan ya, ada yang KW premium, ada yang KW 1 malah, ada yang KW 2. Dan setiap tahun produk-produk KW ini permintaannya meningkat tiap tahunnya. And for your information ya, waktu pandemi kemarin itu kan kita banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan. Namun ajaibnya ya, produk-produk brand mewah ini malah mengalami pertumbuhan penjualan yang pesat dari tahun 2020 sampai 2023 kemarin. Penelitian dari Bain & Company menunjukkan bahwa ada pergeseran bagaimana Gen Z sekarang itu melihat barang-barang mewah ini. Nah, aku kutip ya, dan artikelnya seperti ini, kalian bisa baca linknya di bawah. However, Gen Z is positioned at the forefront of social and cultural change. Inspire other generation value systems with a strong desire for lived experiences and guess for meaning. And Gen Z, they really love this luxury brand. Mereka terobsesi dengan barang-barang mewah ini. Dan alternatifnya mereka biasanya pakai apa? Pakai kartu kredit, pakai pay later, dan lain sebagainya. Terus kenapa 1%
orang-orang kaya itu, kaum-kaum elit yang benar-benar kaya itu malah nggak mengkonsumsi barang luxury ini. Karena mereka merasa nggak perlu tuh untuk memproyeksikan kekayaan mereka dengan memakai barang-barang mewah ini. Orang-orang kaya malah sebenarnya itu mereka nggak peduli dengan apa yang mereka pakai, dengan apa yang mereka gunakan. Mereka lebih prefer kepada kualitas, and minimalis, dan pas buat mereka. Contoh ya Mark Zuckerberg. Dia kan selama ini kalau misalnya kita ngelihat di media sosial atau di beberapa platform lainnya, Mark Zuckerberg ini cuma hanya memakai kaos abu-abu yang sangat minimalis. Dan harga kaos ini sebenarnya itu ya sampai $400 juga ya, yang dia pesan khusus dari Brunello Cucinelli. Aku nggak tahu apakah aku membacanya dengan benar. Namun kalau misalnya kita lihat sendiri ya, kayak Jeff Bezos, itu kita nggak pernah lihat Jeff Bezos pakai Gucci. Atau orang-orang kaya yang 1% ini memakai merek-merek yang terkenal seperti ya you name it lah ya. Malah mereka itu memakai barang-barang yang brand, tapi mungkin namanya tuh nggak begitu familiar di telinga kita. Ya brand-brand luxury ini kan sebenarnya juga banyak melakukan strategi-strategi marketing yang ya kalian boleh lihat sendiri lah ya. Di sosial media mereka mengendorse influencer atau artis-artis yang tujuannya untuk memamerkan brand tas mewah mereka ini atau mobil limited edition mereka. Dan ini nih yang terkenal dengan flexing zaman now. Justru orang yang benar-benar kaya ini tuh biasanya mostly merekanya hidup low-key kok. Mereka hidup sederhana banget. Nah, bilioner yang sebenarnya itu mereka itu nggak peduli tuh dengan mobil yang mereka pakai, mereka nggak peduli dengan pakaian yang mereka pakai, mereka nggak peduli dengan ya makannya biasa aja, tempat tinggalnya ya biasa aja. Namun nggak ada salah juga sih kalau misalnya kita nabung untuk membeli one of brand luxury ini. Kalau memang kalian suka ya dan kalian pengen belinya itu seakan-akan kayak semacam memberi reward pada diri kalian sendiri, is okay membelinya. Tapi yang salah itu adalah ketika kita membeli brand-brand luxury ini untuk menggeser prioritas kita. Jangan beranggapan kalau udah beli brand luxury ini, status sosial kan itu akan naik. Intinya jangan mau termakan deh dengan ide-ide kapitalis seperti ini. So, kalau kalian berniat mau membeli brand luxury ini, tanyakan terlebih dahulu nih, apa motivasi kalian membeli barang itu? Apakah produk itu worth it nggak ditukarkan dengan penghasilan yang kamu hasilkan dari berbulan-bulan kamu tabung? Dihasilkan dari mungkin kamu lembur sebulan berapa kali? Dan kalau membeli barang ini, apakah kamu bahagia atau hanya cuma senang sementara aja? And the most important thing adalah untuk siapa kamu membelinya. Kalau misalnya kamu membelinya itu kamu menganggapnya benar-benar menambah nilai dalam hidupmu, is totally fine, kamu beli. Tapi kalau misalnya kamu mau membelinya hanya untuk memuaskan pendapat orang terhadap kamu, ya menurut aku sih itu nggak penting ya. So in the end, kemewahan itu tersembunyi. Luxury is classy, not trashy. Kalau kamu suka videonya, isinya juga kamu suka, bisa share video ini ke teman-teman yang lain yang suka membeli barang-barang luxury hanya untuk mendapat pengakuan aja. But the most important thing adalah jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video. Bye-bye.